Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Adeinayah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, Pancasila dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, zaman penjajahan. Yang ketiga, kebangkitan nasional. Yang keempat, zaman penjajahan pada masa Jepang. Yang kelima, proklamasi kemerdekaan. Yang keenam, masa setelah proklamasi. Dan yang terakhir, masa reformasi. Stay tune. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara, dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, bidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataan secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala, yaitu Pancasila. Selanjutnya saya akan jelaskan adalah masa penjajahan di Indonesia. Pada zaman dahulu, para pahlawan bersama rakyat telah berjuang luar biasa untuk mendapatkan namanya kemerdekaan. Di balik pengorbanan harta dan nyawa yang dilakukan, ternyata mereka tak hanya melawan satu atau dua negara saja. Adapun negara-negara yang pernah menjajah Indonesia adalah yang pertama, Portugis pada tahun 1509 sampai 1995. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh penting yaitu Alfonso de Albuquerque. Negara kedua yaitu Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya Spanyol. Yang ketiga, ada Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang menjajah paling lama, yakni sampai 346 tahun. Tak jauh berbeda dengan yang lain, tujuan Belanda untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Materi selanjutnya saya akan jelaskan adalah materi kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli. Tokoh-tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional antara lain yang pertama Sutomo, yang kedua Dr. Cipto Manungkusumo, yang ketiga Raden Mas Suwardi Sorjadiningrat, yang terakhir Dr. Doris Dekker. Adapun faktor-faktor pendorong. Secara garis besar, faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor internal yakni yang pertama, penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu, seperti pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor eksternalnya yakni yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika. Paham-paham baru tersebut seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme. Gerakan-gerakan ini muncul karena kebangkitan nasional di Asia pada masa itu. Dan yang terakhir, kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara di Asia untuk melawan negara Barat. Saya jelaskan selanjutnya adalah
zaman penjajahan di Indonesia. Seperti negara yang lain, Indonesia juga memiliki sejarah masa lalu yang sangat panjang, mulai dari masa keemasan di era masa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Indonesia juga sempat merasakan sejarah kelam di bawah tekanan serta penindasan para kaum penjajah negeri ini kala waktu itu. Saat ini memang Indonesia telah merdeka dan para anak bangsa telah mampu merasakan hasil perjuangan para pendahulu negeri ini yang rela berkorban harta benda bahkan nyawa demi masa depan anak cucunya, seperti kita yang hidup di masa zaman sekarang. Indonesia dijajah mulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Di saat itu Portugis menguasai Malaka berhasil pada 10 Agustus 1511 dalam pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura. Untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah Fathahillah, berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkat pada masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Pada saat itu, Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempah di Indonesia pada tahun 1602. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, VOC mengalami dapat perlawanan menjadi dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat, salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi, Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengukuhkan sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Pada masa itu, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai itu saja. Belanda sendiri menunjukkan Herman William Daendels seperti Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyar ke Panarukan. Masa ia juga tidak lama. Ia digantikan oleh Johannes van der Goes. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini ia biasa diharuskan menyisihkan sebagai tanahnya untuk ditanam komoditas ekspor, khususnya tebu, nila, dan kopi. Hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan sebelumnya sebanyak 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pada saat itu, Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia. Dari Jepang sendiri, selama pemerintah membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah PETA, Pembelah Tanah Air, Putra, Heiho, atau Tentara Pembantu, dan lain-lain. Pemerintah Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah sebuah badan yakni BPUPKI atau Dokuritsu Chunbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Namun BPUPKI atau menjadi PPKI atau Dokuritsu Chunbi Inkahi untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Daoji. Saat Soekarno-Hatta dan Rajiman pulang ke Indonesia, Sultan Syahrir mendesak agar cepat dilakukan proklamasi kemerdekaan. Soekarno belum yakin Jepang telah menyerah, dan Hatta menjelaskan bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan karena akan menjadi bagian penting hak PPKI. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo mendatangi rumah Laksamana Maeda membicarakan tentang kemerdekaan rakyat Indonesia. Pagi hari sekitar jam 10 pagi tepat tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno tidak muncul, jadi tidak bisa dilaksanakannya proklamasi. Peserta rapat sendiri tidak tahu atas terjadinya peristiwa yang menimpa mereka, yaitu peristiwa Rengas Dengklok.
adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, sepulangnya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Medan yang dibantu oleh Ahmad Suparjo dan disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sajuti Malik. Setelah konsep selesai, Sayuti Malik mengetik naskah tersebut. Teks tersebut akhirnya dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan IKD. Namun terhubung alasan keamanan dipindah ke Jalan Pangangasan Timur 56 kediaman Soekarno. Yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda. Hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa setelah proklamasi kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, negara masih belum stabil, banyak permasalahan yang belum diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajah Belanda untuk yang kedua kalinya yang ingin menguasai Indonesia. Indonesia juga menghadapi segenap permasalahan dalam negeri. Yang pertama, demokrasi parlementer. Negara Republik Indonesia sudah sah memiliki kemerdekaannya, baik secara de facto maupun de jure. Namun, jalannya pemerintah masih terbilang belum stabil. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem liberal adalah atau demokrasi parlementer. Yang kedua, agresi Belanda dan Republik Negara Serikat. Tahun 1948, agresi Belanda masih berlangsung di Indonesia dan pemerintah dipusatkan di Yogyakarta. Dan terakhir adalah Orde Baru. Tahun 1966 tercatat lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang secara definitif diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini banyak kelembagaan negara disesuaikan dengan Amanat UUD 1945. Undang-undang merupakan hasil kerja dari Presiden dengan DPR serta sistem pemerintah disesuaikan dengan Amanat UUD 1945. Hingga akhirnya lahir masa reformasi pada 1998 setelah pengunduran Presiden Soeharto dari jabatannya yang sudah dipegang selama 32 tahun. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang masa reformasi. Masa reformasi adalah masa dari kebebasan pers yang dikurangi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Masa ini dimulai pada masa Presiden Habibie menjabat hingga saat ini Presiden Joko Widodo. Pada masa ini pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang dimana pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintahan pusat. Tetapi dari semuanya ada kondisi sosial dari semua yang telah dilalui. Adapun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara reformasi
Yang pertama, kondisi sosial masyarakat sejak reformasi. Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan, pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan per kapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.